Kalau kita siap mencintai seseorang, pasti kita harus siap patah hati juga. Patah hati itu akibat daripada sebab lu terlalu mencintai. Sebenarnya kita ini berubah untuk cinta atau cinta kita yang berubah-ubah gitu loh. Assalamualaikum, selamat datang di Kalimat Singgah. Semoga setelah mendengar cerita ini, luka yang telah lama kau pendam sendiri dapat segera terobati. Jangan lupa like and share. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Kalimat Singgah. Jadi di podcast kali ini, gue ingin berdialog sama teman-teman gue, sharing-sharing seputar percintaan lah. Dan katanya nih temen gue udah ada puisi nih, dia mau ngebacain. Oke, berhubung jarak jauh kita telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, temen gue nih namanya Frank. Dia katanya mau bacain puisi. Coba dong kalau boleh tahu puisinya kayak gimana? Iya, jadi ini tentang apa ya? Tentang sebuah pengalaman terhadap hubungan lah, kenangan lah bahasanya kan tentunya. Anjay. Jadi, langsung nih gue bacain ya. Bacain aja langsung. Biarkan begitu saja. Tak tahu mau kuapakan kenangan ini. Tak ku mengerti bagaimana cara memperlakukan perasaan ini. Dia memanglah kurang ajar. Datang begitu saja, menghilang seperti bayang-bayang di tengah kegelapan. Dia memanglah tak tahu diuntung, sehingga sebentar memberi harapan, lantas pergi menolak dikejar. Aku merasa bagai menyemai buih yang tak akan kunikmati hasilnya. Merawat bunga agar tak layu, hanya untuk memberi makan kumbang yang tak tahu malu. Kuramu sedemikian rupa, air mata dan darah, untuk kemudian kusajikan sebagai hidangan anggur merah. Bagaimanapun, tetap kulakukan segala yang diperlukan. Tetap kujalani sebagaimana mestinya. Barangkali, tak perlu ku mengeluh saat berpeluh. Tak perlu ku merajuk saat kau sulit dibujuk. Tak perlu ku petik tangkaimu agar ku dapatkan sarimu. Tak perlu. Biarkanlah begitu. Dengan begitu, akan ku dapatkan manis meski tak ku minum madumu. Tak akan ku rasakan perih meski tersayat durimu. Biarkan air mata terus mengalir, basahi jiwa yang kering. Biarkan peluh terus bercucuran baginya yang selalu kau rindukan. Biarkan luka terus menganga, memeluk nestapa, merangkul derita. Udah. Ih gila lu, gue sampai ketiduran dengerinnya. Pulus gue. Gue saking menghayatinya sampai ketiduran, gila lu. Lu mah mengantukan mulu kan? Oh iya, lupa. Tapi Frank, kalau boleh tahu Frank, Apa tuh? tafsirannya itu kayak gimana tuh? Secara singkatnya. Ya sebenarnya kalau tafsir mah inilah ya, diserahin sama penikmatnya aja, entah itu dia baca entah dia dengerin. Cuma kalau dari gue pribadi paling cuma bisa ngasih latar belakang mungkin lah ya. Ya. Jadi kan temanya memang kenangan, jadi tentang suatu hubungan, tentang perasaan yang namanya kenangan kan biasanya terkadang kita nggak mau tuh untuk memikirkan, tapi kemudian dia muncul begitu saja. Makanya salah satunya memang ada analogi yang gue pakai, perumpamaannya ya dia gitu. Memang kurang ajar datang begitu saja, menghilang seperti bayang-bayang kan gitu. Yo, iya sih. Kalau yang gue tangkap lebih ke penyesalan bukan sih itu? Kayak kesel gitu. Iya kalau kesel iya dong. Cuma kalau penyesalan mungkin enggak kan ya? di akhir kalau misalkan, tapi nggak masalah gitu kalau misalkan ada yang mengartikan sebagai itu ya, namanya suatu karya kalau dia dilahirkan kan bebas dia mau nyari tempatnya gimana, mau jadi apa dia ya biarin aja. Itu kan kayak anak nggak sih, mendidik anak. Kalau udah lahir udah terserah anaknya mau ngapain. Ya tetap kita kenalin, maksudnya kan dalam setiap prosesnya kan pasti nanti dia punya jalan sendiri, dia akan hidupnya sendiri. Itu sih gue ngerti. Tapi kalau coba kita tanya si Nge dulu nih, gimana Nge menurut lu Nge? Apanya? Puisi doi. Oh, puisi doi. Yang lu tangkap apa nih tafsirannya? Iya kayak penyesalan gitu sih. Kayak
Iya bener apa kata admin kakak kita nih kalimat sendiri ini. Kayak apa sih? Kayak kesel gitu sama dia yang tadi tafsirkan itu kan dia. Iya kayak kesel aja gitu. Gue pengen tendang aja rasanya nih. Kenangan ini gue pengen buang jauh-jauh. Gitu sih. Asik. Itu baru, Frank. Baru banget nih, pukul 23.02 selesai 23. nge-freeze. Sekarang jam 23.30. Wah, beberapa jam yang lalu ternyata. Ya, masih hangat-hangat gak sih kan? Iya, hangat banget, hangat-hangat tai kucing. Keren sih bro, keren. Lu dapat inspirasi dari mana bro? Hah? Dapat inspirasi dari mana itu? Kalau inspirasi dari pengalaman pribadi dong tentunya. Oh itu pengalaman pribadi. Pengalaman gimana tuh? Jadi lu pernah bertepuk sebelah tangan nih? Atau pernah ditinggalkan secara sepihak? Kayak temen gue ini. Kalau ditinggalkan bertepuk sebelah tangan mungkin enggak ya. Cuma kalau ini apa sih, mengenang suatu hubungan gitu kan. Kok misalkan ya ini sebenarnya nggak melulu tentang kita berpasangan juga nggak sesempit itu juga sih. Misalkan kita bisa berhubungan dengan orang yang kita sayang kan, nggak jadi pasangan atau gebetan ya nggak sih? Atau apalah sama kawan-kawan bisa jadi kan. Setuju sih, karena persoalan cinta itu sebenarnya ya luas, iya nggak sih? Iya, soalnya itu kita bisa cinta sama siapapun. Kita bisa sayang sama siapapun, bukan sama pasangan doang. Emang bener kata Bang Frank ini. Ya itu sih menurut gua. Ya nanti kalau apa namanya, nanti gua kirim lah ininya, tulisannya. Biar kan kalau misalnya denger kan mungkin nggak keseluruhan tuh bisa kedengar. Oh boleh. Nanti di record ulang aja. Oh iya boleh. Nanti dibuatin musikalisasi Asik musikalisasi. Musikalisasi. Iya. Angetin kali kalau basi mah. Tapi ngomongin sharing-sharing tentang cinta nih, itu kan pengalaman lu ya tentang pacar lu atau bukan? Tapi dibilang pacar, ya yang jelas pasangan lah ya. Kalau istilah sekarang pacar mungkin ya. Cuma kan kalau pacar, kalau menurut gue sih terlalu formal, ya nggak sih? Oh yes. Dia kita butuh nembak, kita nanti kalau putus ya putus, atau mau berlanjut ke pelaminan kan. Jadi ada rangkaian formalnya. Cuma kalau pasangan, kalau menurut gue ya selagi perasaannya masih sama-sama, harapannya masih sama pun, ya itu bisa disebut pasangan lah. Oh, berarti ini orang yang pernah dekat sama lu ya? Atau masih dekat? Ya, pasangan gue lah. Asik. Bucin juga ternyata. Tapi ngomongin sharing cinta nih, gue mau nanya persepsi kalian dong. Kayak orang-orang yang mengartikan secara sempit arti cinta itu gimana ya? Jadi orang sekarang kalau ngomongin cinta ya udah sebatas dua orang aja, sebatas cowok cewek. Nggak ada cinta kepada guru, cinta kepada murid, cinta kepada teman, cinta kepada keluarga, itu hilang. Kayak ya udah, kalau gua galau nulis tentang cinta, terkhusus kepada mantan gua atau pacar gua atau orang yang lagi deket sama gua. Itu saran dong, kayak persepsi kalian kenapa sih bisa begitu? Satu-satu dong, lu menunjukkan ke siapa dulu, jangan kalian. Gue nungguin nih, lu mau nunjuk siapa nih? Yang Sepakat gua. samping gua dulu deh, yang lagi ada di samping. Kan dari tadi lu udah ngomong nih, cobain di samping gua nih. Apa tadi? Persepsi ya? Persepsi tentang cinta, karena orang-orang sekarang mengartikan cinta secara sempit. Kalau persepsi gue, cinta sih kita bukan cinta terhadap pasangan kita, bukan terhadap pacar kita dong ya. Kita cinta sama keluarga, kita cinta sama guru, kita cinta sama murid, kita cinta sama nabi kita cinta sama Tuhan kita. Arti cinta itu luas. Kalau menurut gue, cinta bisa dibilang apa ya? Cinta bisa dibilang itu kayak lupa lagi. Cinta dibilang itu sama kayak kopi tanpa gula. Gimana tuh? Kalau kopi tanpa gula pahit. Kalau kopi pakai gula kebanyakan yang manis. Cinta bisa berujung pahit, bisa berujung dengan manis kan?
Kayak gue aja ujungnya pahit. Iya udah gitu aja deh gue. Terus Banyak. sudut pandang dia tuh tentang persepsi cinta itu. Kalau lu sendiri gimana nih, Frank? Kalau menurut gue ya mungkin sebenarnya kurang lebih sama lah ya. Luasnya sama mungkin, cuma kalau lebih spesifiknya kalau menurut gue sih ya. Jadi nggak bisa disalah. Ini kan tadi lu berangkat, pertanyaan lu kan berangkat dari apa ya, suatu perspektif. Misalnya yang kata lu tadi, apa sih yang lu sebut dengan sekarang cinta itu diartikan sempit gitu, hanya kepada pasangan, terus kemudian lupa kepada ini. Nah kalau menurut gue itu kenapa sih, dan nggak bisa disalahkan juga sih kalau menurut gue ya, karena orang bebas berpendapat, orang bebas ini, bebas apalagi bicara berekspresi. masalah perasaan. Iya kan, bicara masalah perasaan kan kalau menurut gue abstrak sih, abstrak banget gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar sama, nggak ada yang benar-benar jelas gitu. Makanya kadang orang juga kan ada yang orang nggak bisa mengungkapkan perasaannya secara gamblang, ada orang yang bisa mengungkapkan, ada yang kelewatan, ada yang terbatas, ada yang kelebihan, dan banyak lah macamnya, abstrak banget intinya. Cuma misalkan kalau kita ambil contoh yang kata lu tadi, cinta kepada pasangan lah yang paling gampang ya. Kalau menurut gue itu suatu jalan sih, suatu jalan menuju. Nah tujuannya itu nanti yang beda-beda. Menurut gue itu yang membedakan. Nah salahnya kemudian orang banyak salah mengartikan gitu, bahwasannya misal kita sebut sebagai perasaan yang kita sebut sebagai cinta gitu, perasaan yang kita sebut sebagai cinta kepada pasangan gitu kan, yang marak terjadilah terutama di kalangan muda-mudi sekarang ini kan. Itu kadang mereka nggak sadar gitu, bahwasannya itu suatu jalan menuju tujuan. Nah tujuannya ini mungkin yang mereka, setiap orang kan punya tujuan masing-masing. Nah cuma banyak orang yang terjebak di jalan yang ini, jadi lupa tujuannya. Sebenarnya kan suatu proses, kan kita berpasangan, kita berhubungan dengan dengan pasangan, dengan siapapun itu kan proses sih. Sama kayak nama podcast ini kan, ya nggak sih, singgah, kalimat singgah. Jadi sebenarnya kita itu kapan kita menjalin hubungan itu ya itu sebagai jalan gitu loh. Kita singgah sebentar kan wajar sih kalau kita di perjalanan, nggak sih? Lu misalkan dari mana, dari Jogja ke Jakarta, nggak mungkin kan lu terus dari Jogja labas terus, misalnya apalagi motoran gitu, kecuali kalau naik umum mungkin kan. Capek tapi juga kan, sih. Nah ya capek juga pasti. Nah butuhlah namanya singgah. Nah cuma kadang orang yang lupa itu adalah dia kelamaan singgah tuh, nongkrong keanehan bahasanya ya nggak sih? Terlalu nyaman ya. Nah ngopi ngerokok, lupa dia kalau mau ke Jakarta kan gitu sih. Ketiduran kali dia. Nah Jakartanya kadang kita suka lupa tuh. Tujuannya lupa. Terlalu di persinggahan itu sih menurut gua. Oke, bisa. Terus ngomongin sharing-sharing tentang cinta nih, yang gua tahu nih, di antara kita itu tidak ada yang menjalin hubungan pacaran, bener nggak, Frank? Bener kan? Ya, nggak tahu kalau yang sono, kalau gua ya. Enggak, ini tadi dia baru buat podcast, enggak. Jadi gue pengen sedikit mengulik nih, kita sharing-sharing lah. Hal yang paling gak bisa dilupain dari pengalaman lu tentang cinta itu apa sih? Dari Frank dulu coba. Gantian. Gue nih. Yang gak bisa lu lupain deh, yang paling bahasa alainya sakit hati banget lah. Gak alay sih. Jadi gimana ya? Mungkin gue nggak menyalahkan ya. Gue coba buat tidak menyalahkan, tidak menyesali apapun yang sudah terjadi. Tapi memang kadang kan kenangan, penderitaan, rasa sakit itu memang agak sulit untuk dihindari ya kan. Tapi semuanya ya kita ambil hikmah lah bahasanya kan, itu belajar. Nah apa yang buat gue belajar? Ya mungkin di awal ya, ketika gue memutuskan untuk jatuh hati, jatuh cinta bahasanya, jatuh cinta ataupun mencintai seorang wanita gitu, perempuan, yang paling gue ingat, terus kemudian ketika sekarang gue kenang itu masih sakit, itu apa ya, mungkin perasaan bersalah lah ya. Penyesalan itu adalah rasa bersalah.
bukan karena perpisahan ataupun eh Lu berbuat dosa gitu sama dia. ya kalau bahasa gue sih rasa bersalah itu gimana ya? Jadi kenapa kok dia bisa kayak gini? Jadi salah satu sampel nih ya, sampel gue cerita dikit ya. Yoi, santuy. Ya kalau kepanjangan di ini aja. Ngopi dulu biarin Joy. Yoi, sambil ngopi. Nah cuma gue mau cerita sedikit salah satu sampelnya gini. Jadi gue sama pasangan gue waktu itu ya pernah bukan berkomitmen, sudah menjalin hubungan lah ya, sudah menjalin hubungan, perasaannya sudah sama, dengan perasaan yang sama, frekuensinya pun sama. Nah, terus kemudian di tengah jalan, karena mungkin jarak kan cukup jauh nih, gue berhubungan dengan orang yang jauh gitu, berjarak. LDR lah. Ya, LDR kalau bahasa kerennya kan, LDR lah. LDR, nah di tengah jalan tuh ada suatu kejadian yang menurut gue, dan itu bener-bener kayak apa ya, buat gue sakit banget gitu. Jadi itu patah hati pertama gue lah dalam menjalin hubungan. Kita semua pernah patah hati ya. Pernah lah ternyata. Gak apa-apa, harus dinikmatin semuanya kan. Nah, jadi patah hatinya itu gimana? Jadi memang merasa dikhianati, merasa ini segala macam, terus kemudian gue bersedih bahasanya kan. Bersedih, kenapa sih kok dia tega gitu kan. Pertamanya gue berpikir seperti itu, gue berpikir bahasanya kok dia bisa sih ngelakuin itu, apa yang seharusnya nggak dilakukan oleh orang yang sudah berkomitmen, ya nggak sih? Melakukan apa yang seharusnya nggak dilakukan, dan gue pun berkomitmen tidak melakukan itu. Dan sampai detik itu, bahkan mungkin sampai detik ini gue masih nggak melakukan itu, gue masih menjalankan komitmen yang kita pegang lagi, masih megang komitmen lu. Nah iyalah intinya. Cuma makin di sini gue punya kebuka lah mungkin pemikiran gue seiring berjalannya waktu. Itu bahasanya ya coba gue cari alasan di balik itu semua gitu loh. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Nah ternyata gue ketika kejadian tuh gue langsung menyalahkan keadaan segala macam gitu lah ya, menyalahkan dia gitu kan. Agresif. Tapi, apa posesif? Ya. Agresif atau posesif? Apanya tuh? Iya. Gue cenderung mungkin posesif kali ya. Posesif. Ya cenderung posesif, dan itu kalau menurut gue kejadian waktu itu udah bukan kadar posesif lagi gitu loh. Maksud gue karena udah di luar hubungan kita yang kita bangun berdua nih. Ya loh, maksudnya ya itu kejadian itu udah di luar hubungan kita loh. Di luar rencana lah. Orang ketiga lah bahasanya. Ya. Terus kemudian gue berpikir kok bisa sih? Oh jangan-jangan. Nah terus kemudian gue melakukan refleksi, introspeksi diri, apa sih yang kurang dari gue? Tadinya kan gue menyalahkan tuh, lo ini kok kayak gini, kok lo tega gini segala macam. Akhirnya tuh coba gue introspeksi diri gue, refleksi, oh mungkin gue terlalu posesif tadi ya, walaupun gue nggak membenarkan, tetap sampai sekarang gue nggak membenarkan itu, tapi coba gue introspeksi untuk meredakan lah. Coba gue refleksi, introspeksi diri, oh mungkin ada yang kurang nih dari gue, yang dia nggak dapet dari gue, yang harusnya gue kasih gitu. Dan gue nggak, terus kemudian I see gitu kan, gue kok melihat sesuatunya dari perspektif yang lain. Gue mencoba itu, akhirnya ya udah gitu, ya udahlah, gue akhirnya berkomitmen untuk diri gue sendiri. Ngerti gak sih? Iya ngerti gue. Ya jadi gue dapat pemahaman gini, kita memang punya kita punya hak untuk mencintai seseorang, mencintai siapapun itu. Itu hak kita masing-masing. Tapi terus kemudian yang menjadi salah adalah ketika kita memaksakan cinta kita, terus kemudian memaksakan pula orang itu membalas cinta kita. Nah itu yang biasanya membuat orang sakit hati, dan itu yang membuat gue sakit hati pada waktu itu, karena gue mengharapkan dia harus bisa sama kayak gue, dia harus pegang komitmennya kayak gue gitu. Nah terus makin kesini terus kemudian ya gue kebuka sendiri gitu setelah refleksi dan introspeksi. Oh ya udahlah, gue cinta karena gue cinta aja udah gitu loh. Bukan gue cinta terus karena gue cinta lo cinta jadi kita menjalin hubungan asmara. Makanya kalau menurut gue cinta itu nggak selalu butuh asmara.
asmara jalannya, tapi cintanya beda soal gitu. Akhirnya gue punya pemahaman sendiri, gue yang gue pegang sendiri. Ya udahlah, ini belajar sih ya. Gue masih belajar, walaupun kadang masih suka nggak nerima kan. Ya gimana sih orang yang kita sayang ternyata kok sayangnya nggak sama kita. Yes. Kayak apa namanya, Main belakang. bertepuk sebelah tangan ya kan, belakang. atau ya begitulah bahasanya. Tapi ya udah gitu loh, jalanin aja ya. Gue cinta karena gue cinta. Lu mau cinta ya alhamdulillah gitu kan, syukur. Nggak cinta juga ya cinta gue nggak berubah gitu loh. Makanya gue sempat resah, sebenarnya kita ini berubah untuk cinta atau cinta kita yang berubah-ubah gitu loh. Ketika kita menyatakan cinta terus kemudian ditolak, langsung kita bergeser pada yang lain gitu kan, sesuatu yang kita anggap cinta yang lain gitu. Atau kita memang cinta dan kita berubah untuk cinta itu gitu loh. Jadi ya, oh lu maunya begini, misalkan kalau dalam hubungan ya, ini dalam hubungan lu maunya begini, oke lah, kita cari jalan tengahnya. Kalau emang nggak bisa, kita cari jalan tengahnya. Yes. Itu sih sedikit sampel lah. Pepatah asik. Tapi kalau gue tangkap nih, jadi sekarang cara mencintai lu ya uhib buka villa ya, bukan karena manusia lagi. Iya, lu cara lu mencinta saat ini udah uhib buka villa. Kalau dulu kan mungkin masih faktor manusia karena lu hubungan asmara. Tapi semakin kesini setelah lu merefleksi diri, lu sadar kan kayak ya udah emang lain kali gue harus mencintai seseorang ya karena Allah. Ya boleh lah disebut begitu. Bukan tapi, karena manusianya, bukan karena cinta. Iya. Cuma kayaknya kalau buka villa itu agak terlalu tinggi ya menurut gua. Buat gua masih agak jauh lah, bukan agak jauh mas, sangat jauh lah untuk sampai tahapan itu. Karena jujur gua masih dalam tahapan belajar gitu. Dalam artian ya gue pun kadang masih merasa sakit ketika mengenang itu semua, tapi ya nggak ada lagi penyesalan gitu. Jadi ketika rasa sakit itu datang, ya udah nikmatin aja, let it flow gitu. Seiring berjalan waktu, menurut gue ya semua ini nggak bakal sia-sia dan semua ini pasti ada hasilnya gitu. Gimana kita menjalanin prosesnya kan, dan memang nggak tentang hasil kan. Oke, udah ya, apalagi? Ya cukup sekian dulu, ntar habis waktunya bagus. Enggak, ini mau lanjut. Lanjut ke Brain ya. Gimana nih kalau lu tadi dia sudah menceritakan secara panjang lebar dan menggunakan sampel. Kalau lu sendiri gimana nih? Pengalaman cinta lu yang benar-benar bikin lu sakit hati? Dari pengalaman cinta gue tuh kalau yang bikin sakit hati ada sih ya yang barusan terjadi aja. Kalau gue ambil sih sampelnya dari pengalaman gue sakit hati ya, gue sih mencoba untuk membangun diri gue kembali ya, bukan membuka hati ya, membangun diri gue sendiri dulu, baru gue siap untuk membuka hati lagi untuk orang lain. Dari kalau bebenah diri dulu, mempersiapkan dulu. Iya, mempersiapkan buat orang lain yang datang kepada kita lagi, kepada gue lah. Jadi kalau gue gimana ya? Pusing deh. Pusing patah hati gue. Baru satu sih anjir. Dan dia first love lu lagi. Gitu aja sih kalau gue. Gue mau panjang lebar. Kalau gue sih cuman ambil, kalau kita siap mencintai seseorang pasti kita harus siap patah hati juga. Nggak mungkin selamanya kalau kita mencintai orang kita nggak patah hati, pasti ada patah hatinya. Nggak mungkin selamanya kita mencintai orang kita bahagia, enggak, pasti ada patah hati. Karena kiasan kalau orang suka sama orang lagi cinta kan dibilang sedang jatuh cinta. Dia sedang jatuh nih, sedang merasakan luka dan sedang cinta. Cinta itu sebenarnya menurut gua hakikatnya bahagia. Iya. Hakikat kalau lu sudah menemukan esensi cinta sendiri, itu sebenarnya penuh dengan kebahagiaan. Gitu sih kalau menurut gua. Iya, apa sih? Tadi bilang jatuh cinta. Kenapa orang nggak bilang bangun cinta? Bangun cinta, kan bukan kuli. Elah, diplesetin lagi, gue nggak ada plesetan lagi apa ya? Gue belum dapet aja. Ya kenapa?
Ya, kenapa tuh? Kenapa bangun cinta? Ya kan tadi kayak gue bilang, kalau kita jatuh cinta tadi kayak tadi lu bilang, Ya, kita pasti patah hati. Kenapa kita nggak kita ambil sisi terbaliknya? ya, Kita ambil si bangun. bangun cinta. Iya, kalau kita jatuh rumah gimana? Ya. Ya kan kita bangun rumah, bukan bikin jatuh rumah ya kan? Bisa, bisa. Kalau jatuh rumah nggak bakal jadi rumah. Kalau kita bangun cinta, cinta kita bakal jadi. Kalau kita, Sepakat. Ah, Iya benar. sepakat kan? udah, gue kayak gitu aja. Kita bangun rumah, rumah jadi. Kalau kita jatuh rumah kita nggak bakal jadi. Iya. Kalau kita bangun cinta, cinta kita jadi. Kalau kita jatuh cinta, ya jatuh cinta kita. Bisa. Pasti jatuh. Kenapa sih orang-orang tuh? Gue pengen nanya Katmi, kenapa orang-orang bilangnya jatuh cinta? Bahkan pertanyaan gua kalau lu kemarin. Iya, gue balikin mampus. Frank, lu dulu apa gua dulu, Frank? Iya silakan. Kenapa orang-orang bilangnya? Jatuh cinta bukan bangun cinta. Bukan itu pertanyaannya. Kenapa orang-orang bilang jatuh cinta Bukan, membangun cinta? bukan membangun cinta. Alan. Karena menurut gua terlalu banyak orang-orang yang begitu saja jatuh cinta. Gimana tuh? Kayak lu sering main sama dia atau lu sering ketemu, lu sering chatan sama dia, ya tiba-tiba kayaknya gue suka deh. Kayak ada yang aneh aja di perasaannya tiba-tiba. Tiba-tiba kayak wow gitu ya kan? Kan kalau lu jatuh kan, ya tiba-tiba. Iya, kalau Masa lu sengaja, aduh jatuh. Iya. Konyol. Bisa. Kenapa bukan bangun cinta? Kalau menurut gue bangun cinta itu kata setelah lu mengenal cinta, bukan sebelum lu mengenal cinta. Iya. Jadi kita harus jatuh dulu baru bangun Harus ya. jatuh dulu. Ketika lu udah jatuh cinta, ya reconnect. Halo. Oke. Udah nyambung. Lanjut gue ulang ya. Iya. Karena ketika lu udah Siap. jatuh cinta, lu udah berkenalan dengan cinta dong. Secara nggak langsung lu udah jatuh nih, lu udah tahu dong rasanya jatuh, luka itu gimana. Dari situ lu bangun kan, segimana cara lu gak bakal jatuh. Tapi kenapa patah hati di belakangan bukan di awal? Di belakangan, Kita pasti jatuh cinta, abis itu lu bilang bangun, abis itu kita terluka, patah hati. patah hati. Karena itu akibat sih. Bener nggak, Frank? Patah hati itu akibat daripada sebab lu terlalu mencintai. Oh iya, ada akibat ada sebab. Iya. Contoh kecilnya gini deh. Gue nggak bakal ngerasa kehilangan duit kalau gue nggak merasa memiliki punya duit. Ya udah, gue punya duit 50.000 deh, taruh. Gue nggak terlalu merasa memilikinya. Ya udah, gue jajaninnya, gue nggak pernah ngerasa kehilangan. Tapi andai kata gue, ini 50.000 gue nih, gue pelit, gue nggak mau bagi-bagi. Terus tiba-tiba hilang, ada yang ngambil. Itu bener-bener ngerasa kehilangan. Di situ jadi salahnya, bukan salahnya sih, yang kurang baik dari orang-orang, dari gue sendiri juga. Kita terlalu merasa memiliki, padahal tidak. Beda memiliki sama menguasai ya. Beda Ya. memiliki sama maksudnya beda. Tapi banyak orang yang sekarang yang gue lihat tuh, yang orang sedang ya berpasang itu ingin menguasai dengan tanda kutip ya. Iya. Banyak banget yang gue sering lihat hanya ingin menguasai. Setelah dia menguasainya, ya udah dia lepas kayak gitu aja. Itu menurut lu gimana nih? Setelah menguasai dia lepas aja. Iya. Gimana, Frank? Dari tadi kan gue ngomong nih, Oh ya. gue pusing. Yang mana nih? Ini gue jawab yang pertama apa yang kedua? Langsung jebret. Iya. Boleh dua-duanya. Sekali mendayung 2-3 pulau nggak lewat. Sampai. Orang dayungan di darat lagi corona. Benar-benar. Jadi kalau apa namanya, ya gue sepakat. Yang pertama ya gue sepakat sih. Emang harusnya kita bangun cinta, tapi ya jatuh cinta itu kan menurut gue ya, itu kan suatu proses ya. Kalau kata admin tadi kan ya benar gitu, kita jatuh dulu gitu baru kemudian kita bangkit gitu. Bahwasanya ketika kita memang jatuh, ya itu kita ada, ketika kita jatuh kan nanti kan sadar, oh jatuh itu sakit, makanya nanti punya kesadaran. Sama kayak apa namanya, bangnya tadi kan, Bre. Bang Bre, nah sama Bang Bre tadi itu. Jadi gue maunya ngebangun rumah gitu kan analoginya. Karena kalau misalkan jatuh rumah itu kan karena kita udah pernah jatuh nih, kan baru terus kemudian berarti harusnya gue bangun rumah, bukan jatuhin rumah dong.
ya kan? Iya Kalau sih. jatuh kan, jadi mungkin kalau menurut gue ya kenapa semuanya itu jatuh cinta itu apa namanya identik dengan patah hati segala macam ya, karena memang dari namanya sendiri jatuh gitu kan, pastilah sakit menyebabkan patah hati. Tapi dari kemudian apa namanya kan, kalau misalkan namanya kita udah ya kalau orang dewasa gitu ya, orang dewasa kan berpikir gitu kan, artinya ketika gue jatuh cinta lagi gitu, berarti gue harus siap patah hati dong. Kalau gue nggak siap, berarti gue harus cari sesuatu yang lain nih. Dalam hal ini apa tuh? Yang kita bangun gitu loh, bukan jatuh lagi gitu. Bukan makanya tadi ya, aku sama Bang Bre, keren banget sih kalau menurut gue. Ya gue proses lagi gitu kan. Ya gue apa namanya ya, keren gitu maksud gue, ya benar gitu. Apa namanya ya, ketika kita jatuh kan kita udah merasakan segala macam. Pilihannya dua ketika nantinya kita apa namanya melangkah lagi gitu kan. Ketika kita jatuh cinta, ya siap-siap patah hati. Tapi kalau misalkan kita nggak mau patah hati, ya coba kita bangun cinta kan gitu sih. Benar Bang Frank. Terus apa tadi yang kedua yang Oh iya, kan banyak nih yang orang zaman sekarang kalau udah menguasai seorang dengan tanda kutip itu langsung ditinggalkan saja gitu. Beda ya menguasai sama memiliki. ya, kalau menurut gue nih ya, memang dari memiliki dulu deh ya. Apa namanya? Kalau ya benar gitu analogi yang gue sepakat sih dengan apa namanya apa yang disampaikan admin tadi. Ya kalau kita itu karena semuanya karena kita merasa kehilangan karena kita merasa memiliki. Kalau tadi kan misalkan analoginya abang admin tadi kan, kalau gue punya duit gocap nih 50.000, gue jajanin gitu kan. Ya karena gue nggak ngerasa itu bukan suatu yang berharga lah. Gue nggak ada rasa kepemilikan yang berlebih gitu terhadap itu, jadi ya lempeng aja gitu kan. Ketika itu uang itu habis ya sudah gitu. Maka menurut gue yang pas menurut gue mungkin kayak gini. Kita punya duit misalkan pakai analogi yang tadi ya 50.000 ketika kita sadar kita punya 50.000, ketika uang itu hilang, 50.000 itu hilang begitu saja ya, dengan catatan hilang begitu saja. Kalau tadi kan katanya diambil orang atau kita nggak tahu jatuh mungkin. Itu ya kita bakal merasa kehilangan gitu. Waduh, duit gue mana? Ya kan, duit gue mana nih? Ini gue mana gini segala macam. Tapi kalau misalkan kita nggak sadar punya 50.000, walaupun bahkan mungkin ada 1 juta di kantong kita, tapi kita nggak sadar kita punya itu, ya mau dia hilang, mau dia sobek, mau dia diambil orang, ya kita nggak bakal peduli dong. Ya kan, karena kita nggak sadar kita punya uang, kita nggak punya itu. Makanya yang biasanya kesadaran, terus kemudian ingin memiliki itu yang nantinya membuat apa ya, agak mungkin membuat kita agak tersakiti mungkin. Terus kemudian kalau apa namanya menguasai, yang banyak tuh orang yang udah merasa menguasai terus kemudian meninggalkan begitu saja. Banyak kan ada apa tuh kalau sekarang fuckboy iya kan, ada tuh yang begitu Udah kecabut lu. Kalau apa namanya ya, kalau menurut gua orang-orang yang kayak gitu ya, gua kan sebenarnya nggak berani menilai, karena cuma pandangan gua aja, kalau orang-orang kayak gitu mungkin dia belum tahu gitu cintanya itu kayak gimana sih, atau memang dia sebenarnya sadar itu bukan cinta dan dia lempeng aja melakukan itu karena dia mungkin dia itu mungkin masih suatu proses perjalanan dia untuk menemukan cinta, atau apa namanya dia latar belakangnya dia pernah tersakiti atau sebagai macam, ya gue nggak tahu. Cuma yang jelas ya tetap nggak bisa dibenarkan juga gitu perbuatannya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan memang kita ingin memperbaiki itu gitu ya, kita lihat dulu kenapa sih kok lu bisa kayak gitu kan. Coba kita lihat, baru kita simpulkan, oh berarti di sini misalnya lu harus begini misalkan gitu. Ibaratnya kalau dokter kan nggak ujuk-ujuk ketika kita berobat ke dokter nggak langsung kita dikasih obat kan. Ya, nggak langsung divonis. Ya nggak langsung divonis, lu harus minum ini. Tapi kan ada proses diagnosis dulu kan. Kita menganalisis ini nih sakitnya apa sih, makanya ditanyain. Rasa nggak sesek misalkan gitu, pernapasan segala macam gini. Ada indikator-indikatornya yang membuat nanti dokter itu punya kesimpulan dan dia bisa ngeluarin resep. Nah menurut gue ya semuanya kita proses diagnosis itu tadi gitu loh. Kita nggak bisa, gue tahu lo sakit gitu misalnya, tapi gue nggak tahu lo sakit apa, ya gue nggak boleh ngasih obat ke lo gitu loh. Artinya gue harus tanya dulu, gue harus menganalisis lewat pertanyaan, lewat gue mengamati, oh ternyata lo ini sebenarnya sakitnya di sini, lo butuh ini obat
kan gitu sih. Iya. Kan sekarang juga tuh orang yang nggak tahu permasalahannya apa, dalam hal ini, dalam analogi ini mungkin dia nggak tahu sakitnya apa, dia cuma tahu lu sakit, gue tahu lu sakit, tapi gue nggak tahu lu sakit apa. Tiba-tiba dia ngasih obat, misalkan lu sakit diare, ya kan, dan gue taunya lu kesakitan doang, tapi gue nggak tahu lu sakit apa, tiba-tiba gue kasih bodrek, kan nggak nyambung tuh. Asal ya. Kan? Nambah malah penyakitnya kan. Iya. Itu bukannya puyer. Ya, pusing juga nanti kan. Iya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di part 2 sharing cinta. See you.